adalah mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Malik, gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, man arada najah fa'alaihi bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menginginkan keselamatan, maka hendaknya bagi dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga pernah membuat perumpamaan yang sangat bagus. Kata beliau, as-sunnatu kasafinati Nuh. Sunnah Nabi itu bagaikan kapalnya Nabi Nuh. Man rakibaha naja wa man lam yarkabha hori. Siapa yang menaiki kapalnya Nabi Nuh, dia akan selamat. Dan siapa yang tidak menaikinya, maka dia akan tenggelam. Ya, dia akan tenggelam. Siapa yang berpegang teguh dengan Quran, dengan sunnah Nabi SAW, maka dia akan selamat hingga menginjakkan kakinya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, adapun barang siapa yang meninggalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, berpaling dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka kehancuran dan kebinasaan yang akan menimpanya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat 63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi Muhammad SAW. Hendaknya mereka khawatir kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan musibah kepada mereka atau memberikan kepada mereka azab yang sangat pedih. Pernah suatu saat ada seorang bertanya kepada Imam Malik rahimahullah, dari mana aku harus memulai ihram saat umrah, saat haji? Maka Imam Malik mengatakan, dari Dzul Khulaifah, di mana Rasulullah SAW dahulu memulai ihram di sana. Orang tersebut kemudian mengatakan, tapi saya ingin memulainya dari Masjid Nabawi. Kata Imam Malik, jangan lakukan itu. Aku khawatir kamu terkena fitnah. Orang tersebut ngeyel lagi. Fitnah apa yang kamu khawatirkan? Cuma beberapa meter saja jaraknya, perbedaannya antara Masjid Nabawi dengan Dzul Khulaifah. Ya, Imam Malik mengatakan, fitnah apa yang lebih besar daripada kamu merasa lebih hebat, lebih mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membacakan ayat ini. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya bagi kita yang menginginkan keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat, hendaknya bagi kita semuanya untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Hendaknya bagi kita semangat mempelajari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana cara beragama beliau dalam berakidah, dalam beribadah, dalam berakhlak, dalam bersosial, dalam berekonomi. Hendaknya bagi kita untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita amalkan dan kita tegar di atasnya. Seorang ulama, Sufyan Ats-Tsauri, pernah mengatakan, in istata'ta alla tahukka ra'saka illa bil athari faf'al. Kalau kamu bisa untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali berdasarkan sunnah Nabi SAW, lakukanlah. Artinya, kita kalau bisa untuk meneladani Nabi SAW dalam segala hal, walaupun itu dalam masalah-masalah kecil sekalipun, lakukan. Hendaknya bagi kita untuk berupaya, berusaha meneladani Nabi dalam segala hal. Kenapa? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Karena Rasulullah itu adalah suri tauladan yang baik bagi kita semuanya. Ya, dan kita harus sabar, harus kuat, harus tegar. Walaupun banyak orang mencela kita, mencemooh kita. Makanya Nabi SAW dalam wasiat perpisahan sebelum meninggal dunia, beliau pernah berwasiat kepada para sahabat setelah sholat subuh seperti ini. Sebuah wasiat
yang membuat para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam sampai meneteskan air mata. Nabi mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin adzu 'alaiha bin nawajid. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku. Gigitlah dengan gigi geraham. Ya, maksudnya apa? Hendaknya bagi kita pegang erat-erat sunnah Nabi itu dengan kuat. Karena orang kalau gigit dengan gigi geraham itu kuat. Berbeda kalau pakai gigi depan. Ya, tarik dikit, copot. Begitu juga kita dalam berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW harus kuat, harus tegar. Mungkin ada orang yang menggelari kita dengan gelar-gelar yang ya tidak pantas. Ya, dibilang kolot, kampungan, bahkan mungkin radikal, teroris. Tapi semua itu tidak berpengaruh pada diri kita selama kita berjalan di atas jalan yang benar. Al-mutamassiku bi sunnati yawma idzin kal qabidi 'alal jamar. Kata Nabi SAW, orang yang berpegang teguh dengan sunnahku di akhir zaman bagaikan memegang bara api. Panas tapi kita harus kuat.